Nama saya Ismono, Kepala Desa Ndadapan, Kecamatan Prikuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Saya terpilih sebagai Kepala Desa pada tahun 2009, tepatnya bulan Desember tanggal 24. Situasi sebelum saya menjabat, Desa Ndadapan berstatus desa tertinggal. Jadi memang sangat memprihatinkan sekali karena tingkat ekonomi masyarakat sangat rendah. Itu disebabkan karena memang lahannya daerah Ndadapan adalah sebagian hutan dan tanah tandus. Hutannya adalah batu bertanah, jadi banyak batunya daripada tanahnya. Penghasilan masyarakat diperoleh dari bertani dan buruh nelayan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat saja sudah sangat berat. Masyarakat berat sekali. Sehingga layak sekali sampai tahun 2017 Desa Ndadapan layak mendapatkan desa tertinggal. Itulah sebelum saya menjabat keadaan yang terakhir di Desa Ndadapan. Untuk itu, setelah kami menjabat mulai dari 2019, insya Allah kami punya impian. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat kita sehat. Dimulai memudahkan bagaimana mudahnya mendapatkan akses kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Diawali dari bagaimana mudahnya menjual hasil produk pertaniannya dan hasil UMKM-nya, produk-produk rumahan, produk-produk makanan yang dibikin dari industri kecil rumahan. Itulah saya mulai dari situ, masyarakatnya sehat, berpendidikan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan. Itulah yang kami lakukan. Bagaimana desa ini biar dikenal oleh masyarakat. Kami memperkenalkan lewat kami membangun infrastruktur balai desa, memudahkan akses untuk menuju titik-titik hasil produksi pertanian masyarakat dan hasil perkebunan masyarakat. Setelah punya impian semuanya itu, kita tidak hanya berhenti itu. Ada program tindak lanjutnya. Yang pertama adalah harus ada pelatihan tentang pertama manajemen dan bagaimana cara menjual hasil olahan dan bagaimana dia bisa menjual hasil pertaniannya, hasil perikanannya. Ini desa harus hadir, BUMDes juga harus hadir. Kami membuat kelompok bagaimana produk-produk Telokaspe ini bisa menjadikan makanan olahan yang bernilai tinggi. Kami bikin kelompok masyarakat membuat satu produk namanya tape sarel, yang masyarakatnya di situ tidak susah payah untuk menjual produknya karena desa dan BUMDes hadir untuk membeli dan ikut memasarkan hasil produksi itu, sehingga berapapun yang dibuat oleh masyarakat tidak pernah khawatir dagangannya tidak laku karena desa BUMDes hadir untuk menjual produk-produk di masyarakat. Di tempat kami adalah tempat desa wisata yang kami buat di Sentono Gendong. Jadi ini, saya bermimpi sekali, daerah wisata ini bukan hanya untuk keindahan alamnya. Di dalamnya harus ada manufaktur, harus ada semangat untuk jual beli. Jadi di sini adalah titik kumpul untuk penjual dan pembeli, sehingga bisa memberdayakan masyarakat. Masyarakat bisa mencari uang di sini dan mendapatkan penghasilan. Desa menjadi punya PADES-nya tinggi. Dan kami salah satunya dalam rangka membangun Indonesia. Inilah kita mulai dari desa. Ketika desa makmur, Indonesia akan makmur dengan sendirinya. Kami mengundang
masyarakat semua, baik ada yang di Pacitan maupun di luar Pacitan, untuk datang di sini. Biarpun di sini saat ini musimnya musim pandemi, musim COVID-19, jangan khawatir. Protokol kesehatan yang ada di sini sangat ketat sekali. Dan ketatnya protokol tidak mengurangi kenyamanan pengunjung. Mulai dari pintu masuk ada termogan, disediakan ruang isolasi. Barangkali ada orang yang terdeteksi suhunya lebih dari 37,5 derajat. Dia harus istirahat di ruang isolasi mandiri dulu. Sehingga nanti sekitar tiduran dan diperiksa dan dikawal sekitar 1 jam, ketika suhunya sudah menurun, diperbolehkan dia menikmati destinasi wisata. Jadi sekali lagi, jangan khawatir, di sini disediakan cuci tangan, disediakan hand sanitizer, disediakan masker bagi orang yang tidak menggunakan masker. Di sini nyaman sekali, biarpun protokol kesehatannya agak ketat. Sehingga itulah di musim pandemi ini, masyarakat tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa kesulitan dalam mendapatkan penghasilan, sehingga masyarakat bisa tumbuh dan berkembang dari adanya Sentono Gendong ini. Desa wisata ini baru 30% dari master plan. Jadi kalau ini keseluruhan memerlukan waktu sekitar 7 tahun sampai 10 tahun. Ini baru 30%. Dan ini kekuatan desa. Kekuatan dana desa saja tidak langsung bisa digunakan semuanya. Kami kadang-kadang lolos dalam musrenbang atau musyawarah desa sekitar dari separuh aja dari keseluruhan dana desa. Bahkan kadang-kadang 3%. Jadi kami mohon perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bagaimana untuk mimpi saya ini bisa terlaksana. Karena dari semuanya ini baru 30% dari master plan. Saya masih ingin mengonekkan dengan tebing yang sana dengan jembatan. Saya masih membuat jalan di bawah tebing ini. Saya masih harus punya homestay yang banyak. Saya harus punya warung makan yang sekelas food court, jadi satu aula begitu yang bisa menjaga kebersihan. Jadi banyak sekali impian-impian kami yang karena keterbatasan dana, jadi sehingga kami belum bisa berbuat banyak. Saya mohon banget ini bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan impian saya ini. Bagaimana caranya desa ini profit? Masyarakat berdaya. Masyarakat bisa berjualan hasil kerja mereka lewat UMKM. Mimpi saya, kalau ini profitnya sekitar sampai 10 miliar, barangkali didukung oleh desa-desa yang lain, kami bisa menerbitkan surat obligasi untuk memberikan utang kepada negara. Jadi bukan hanya dari luar negeri aja yang memberikan hutang pada negara, desa pun bisa memberikan hutang kepada negara. Jadi kami, mimpi saya bahwa desa bisa menerbitkan surat obligasi untuk negara. Inilah saatnya desa membangun Indonesia.